Dan ini yang paling luar biasa Pak Jiher, saya tadi bilang ke panjenengan, nanti yang ngaji malam Selasa itu campur, ada non muslim juga. Nah ini tak kenalkan, ini ada Mas Tony, Ketua KONI, ini ST cabang Nasrani. Nah ini yang umrohkan tato ya ini, nah yang diumrohkan mualaf baru. Sekarang bahaya lagi itu tato. Nah ini Mas Tony, semoga senantiasa sehat. Temenan sama saya berbulan-bulan, tapi ya tetap Nasrani. Baik teman-teman, itu tadi adalah cuplikan videonya Gus Idham ketika rutinan ngaji malam Selasa, di mana setiap malam Selasa yang diadakan oleh Gus Idham, pengajiannya itu, rutinannya itu, jamaahnya itu beragam. Ada yang muslim, ada yang non-muslim. Nah, di situ Gus Idham menjelaskan bahwa saat beliau ngaji, itu di belakangnya ada salah satu non-muslim. Enggak cuma satu, enggak cuma Pak Tony, ada juga yang lainnya. Tapi yang dibahas di sini adalah Pak Tony yang mengumrohkan jamaahnya Gus Idham yang lainnya. Mengumrohkan jamaah muslim ya, berarti ya, mengumrohkan itu berarti muslim. Padahal Pak Tony ini non-muslim. Nah, ini ada pertanyaan. Bagaimana sih hukumnya orang non-muslim ini membantu yang muslim? Jadi orang muslim menerima bantuan dari orang non-muslim. Bagaimana sih hukumnya? Nah, kalau di sini kita melihat ya, sebagai orang awam, sebagai orang biasa, sebagai jamaah biasa yang ilmunya juga masih rendah, itu melihatnya sebagai bantuan kemanusiaan ya, bantuan kemanusiaan. Bukannya kena musibah, tidak, tapi hanya ingin membantu saudaranya sesama manusia untuk melaksanakan ibadah, diumrohkan. Jadi menurut orang awam seperti saya ini biasa saja, biasa saja. Tapi bagaimana pandangannya ketika sudah di hadapan ulama? Bukan Gus Idham lagi, ini yang berkomentar adalah Gus Bahak. Jadi bagaimana pandangan Gus Bahak mengenai non-muslim yang membantu saudara muslim untuk melaksanakan umroh. Nah, bagaimana sih hukum menerima itu? Bagaimana hukumnya? Apakah bantuannya halal ataukah haram? Monggo disimak. Ono wong duit juga duit wong kafir. Ya duit wong kafir 1 juta. Nah, baleni malah ya. Misalnya Mustafa kan gaya ini jenggotan dilo, terus kadang gue trahum naruh wong, pokoknya modelnya diagak terus koyo wis soleh-soleh. Itu nak dikai duit non muslim 1 juta itu gak gelem dipakano anak itu diharam. Disumbang masjid kok dira ditampa mergo duit kok wong kafir. Dikene bojone kok dadi daging haram. Itu zuhud. Tapi di atas itu ada makom yang di atas zuhud. Cara berpikir begini. Ono wong soleh mau manfaatno duit 1 juta. Pilihannya apa? Diobong. Enggak, misalnya gue ketemu orang yang lebih alim ketimbang orang zuhud. Jawabannya apa? Apa 1 juta ini diobong? Kalau diobong tabirul mal, menyanyiakan harta. Aku wong soleh mengangguk ganti wong fasik. Wong fasik kowe demenan ra iso mergo ra duit. Gara-gara kowe 1 juta ndek alat. Demenan. Kowe ra wani mangan, pokoke wong fasik jebule malah tinggu. Demenan. Kowe ra wani mangan jebule tinggu. Keburu. Nah, jadi begitu ya tanggapan dari Gus Bahak atau mungkin pendapat dari Gus Bahak tentang harta yang diberikan oleh non-muslim kepada kita yang beragama muslim, itu hukumnya apa? Ya boleh. Boleh, karena apa? Daripada harta itu dipakai untuk maksiat, ya. Ntar kita juga ikut bersalah, karena apa? Membiarkan harta dipakai untuk melakukan hal-hal yang buruk. Nah, itu ikut salah juga, ikut berdosa juga. Makanya apa? Diterima saja, karena apa? Kalau tidak kita terima, takutnya malah dilakukan untuk hal-hal yang buruk. Itu kita juga dosa. Tidak sampai di situ saja Gus Bahak menjelaskannya. Monggo lanjut. Makanya itu masyhur perdebatan ulama Al-Azhar. Ada ulama Al-Azhar menerima orang pejabat dolim, sedekah, sisi tok nompo, sisi tok ora. Jare sing ra nompo, ulama kedonyan dikai pejabat fasik nompo. Jare sing nompo, Kiai Bento, itu duit nak dicekel pejabat fasik, kemungkinan juga demenan di fasik pas cekel kiai, soleh. Jadi, nah di sini ini mulai ngaji aku bedro ngajian. Tak contohnya begini misalnya. Ya tadi gak kasusnya Mustafa, misalnya Abu Jahal aja udah. Rukin Mustafa, Rukin itu, tapi Rukin gak sufi masalah itu, gelemnya berbutuh duit. Misalnya Mustafa saya ini tiga Abu Jahal, tiga duit 1 juta. Kamu Mustafa, aku lorong jenengan kok unik, kayak itu 1 juta nih. Ampun, terus
Karena Abu Jahal, Mustafa kayak duit ragilem. Terus digo tombol Abu Jahal, digo tombol. Coba sekarang Abu Jahal pakai itu untuk tombol, untuk judi. Itu kamu sekarang ikut salah nggak? Ikut, karena dengan uang itu kamu pegang, dia tidak bisa menggunakan uang itu untuk judi lagi. Nah itu Rasul punya logika lebih jelimet. Kalau orang zuhud kan asal nggak pakai, ya sudah, supaya nggak resiko makan haram. Sekarang kata Syabdul Qadir, tapi kalau Joni Ru ya, kalau nggak kelasnya jangan. Nah, jadi gitu ya. Kalau dikasih pemberian dari siapapun, diterima saja daripada kita tidak menerima barang itu, hadiah itu, uang itu, tapi setelah tidak kita terima, uang itu malah lari ke hal-hal buruk. Mending kita terima, lalu kita manfaatkan untuk keperluan yang baik. Mungkin untuk kemaslahatan umat, untuk tempat-tempat yang butuh dibangun atau semacam itu. Jadi dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Nah, gitu ya. Gus Ikdam saja yang ngajinya ini banyak dihujat, bisa merangkul non-muslim, bahkan bisa bersedekah di sana. Kenapa yang lain malah menghujat? Itu kan tidak boleh sebenarnya ya. Jadi untuk Bang Heri misalkan, Bang Heri mengatakan Gus Ikdam ini pengajiannya pengajian dangdutan, jamaah dangdutan ya, rutinan dangdutan atau apalah itu. Tapi ya mau gimana lagi, Gus Ikdam ini memang merangkul orang-orang yang akhlaknya buruk. Bahkan non-muslim saja bisa ikut masuk ya. Kenapa malah sesama muslim kita malah menghujat ulama yang ini, ulama yang ini? Jangan seperti itu. Kita belum tahu persis bagaimana sih keadaan dari pengajian itu. Kita dilarang untuk menghujat. Kita dengarkan dulu lah. Kalau memang nggak cocok, nggak usah diteruskan ngaji dengan si A, si B. Jadi jangan menghujat, hindari saja gitu loh. Jangan mencari kesalahan-kesalahannya. Lanjut dulu. Makanya semua ilmu itu ada silsilahnya, Kiflan. Kata Nabi, saya diberi ilmu 5 yang Nabi dulu nggak dikasih. Di antaranya ghanimah. Ukhillat lanal ghanaim walam takhilla li ahadin qabli. Ghanimah di era saya halal, tapi Nabi-Nabi dulu tidak. Kenapa di Nabi-Nabi dulu ghanimah tidak halal? Nabi Musa nggak boleh makan rampasan Firaun. Nabi Ibrahim nggak boleh makan rampasan Namrud karena miliknya orang. Tapi kata Nabi, untuk saya boleh. Itu lama itu menduga-duga, kok aneh. Nabi kok, Nabi yang Nabi pilihan malah nggak boleh, malah boleh memanfaatkan ghanimah. Terus ulama-ulamanya Rasulullah itu kan pinter-pinter. Ternyata kaidahnya adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Nah, sekarang sudah tahu kan ya, sudah tahu kenapa Gus Ikdam ini menerima harta atau menerima bantuan sumbangan dari non-muslim untuk beribadah ya, untuk beribadah. Umrah itu kan beribadah. Jadi kenapa Gus Ikdam menerima dan bahkan dipamerkan di jamaahnya yang ribuan ini? Kenapa malah dipamerkan? Karena tujuannya juga baik, maksudnya baik. Kita kalau bisa itu mencontoh, tapi kayaknya kita nggak akan kuat sih ya. Kita nggak akan kuat untuk menjadi seseorang seperti Gus Ikdam. Gus Ikdam ini ngajinya yang bagus itu pun banyak hujatan, apalagi kita remekan rempayek seperti ini. Kita nggak akan kuat untuk menjalani seperti Gus Ikdam. Kita hanya bisa ngaji, kita hanya bisa mendengarkan nasihat-nasihat beliau yang bagus-bagus itu. Jadi untuk siapapun ya, untuk siapapun, termasuk juga Bang Heri dan kawan-kawan, kalau memang belum pernah ngaji bersama Gus Ikdam, tolong jangan menghujatnya, tolong jangan mengkritik yang tidak-tidak. Jadi kita harus tahu dulu seperti apa sih ngajinya Gus Ikdam. Gus yang kalian katakan jamaahnya ini jamaah dangdutan, pengajiannya ini pengajian dangdutan, tetapi Gus Ikdam membuktikan dengan ngaji yang seperti itu bisa merangkul non-muslim. Bahkan ada banyak juga yang masuk Islam karena ngajinya Gus Ikdam. Masya Allah, hal-hal seperti itu yang patut kita banggakan, bukan malah dihujat.